Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah sampai detik ini kita sehat. Buktinya ibu ngomong. Ya, alhamdulillah kedatangan ibu semuanya pertama menunjukkan ibu-ibu semuanya sehat. Sebab kalau sakit nggak datang kemari. Ya. Yang kedua, ibu-ibu menunjukkan ibu-ibu semuanya bahagia atau mencari tambah kebahagiaan. Saya kira kalau sedih di rumah aja deh, ngambek nggak datang kemari. Maka perlu kita syukuri. Nah, ini adalah kajian perdana kita dan kita akan bicara tentang akidah dan korelasinya dengan realita kita sekarang. Yaitu tentang dasar negara. Ada nggak dasar negara itu dengan akidah? Ada nggak dasar negara itu dengan ibadah? Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang fondasi kehidupan dan fondasi sebuah bangunan. Ayo kita ambil dulu fondasi bangunan. Yang di bawah fondasi bangunan itu pasti ada fondasi ideologi. Kita lihat mulai surat At-Taubah ayat 107 dan sampai berikutnya, semuanya ini adalah fondasi negara dan fondasi bangunan masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Orang-orang yang menjadikan masjid, orang-orang yang menjadikan masjid sebagai tempat zirar. Bangun masjid untuk apa? Zirar, untuk mengacaukan, mengganggu kaum muslimin. Wa kufra, bangun masjid untuk kekufuran. Wa tafriqam bainal mu'minin, dan memecah belah kaum mukminin. Ini bangunannya masjid nih. Tetapi sejak awal digunakan untuk zirar, mengganggu kaum muslimin. Digunakan untuk kekufuran. Digunakan untuk memecah belah kaum muslimin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, tempat mengintai yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang beriman. Ini gak sederhana ini. Jadi wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, tempat ini, masjid ini digunakan untuk mengintai, tempat pengintaian musuh Allah dan Rasulnya. Musuh Allah loh dan Rasulnya mengintai orang-orang beriman. Terus penampilannya apa? Wala yahlifunna billahi wala yahlifunna in aradna ilal husna. Mereka bersumpah, kami tidak ingin kecuali kebaikan. Kami ingin baik saja masjid ini. Wallahu yashhadu, dan Allah memberikan persaksian, innahum lakadzibun, bahwa mereka pendusta-pendusta. Ini masjid tuh Bu yang dibangun tuh. Rasulullah SAW dulu mengalami itu. Jadi orang-orang munafikin sepakat bangun masjid. Masjidnya udah berdiri. Kemudian minta kepada Rasulullah untuk datang ke situ.
meresmikan. Rasul diminta untuk meresmikan, tapi tujuannya untuk kerusakan semuanya. Dan Rasul waktu itu bilang, nanti kami mau perang, nanti habis perang kami datang. Tapi langsung dilarang oleh Allah. Itu dusta loh Nabi, jangan melakukan itu. Itu pada zaman dulu. Kalau kita sekarang siapa yang ngasih tahu? Nggak tahu. La takum fihi abada. Jangan engkau berdiri di situ selama-lamanya. Kalau mau datang ke masjid, adalah masjid yang la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun atas ketakwaan sejak awal berdirinya, engkau lebih berhak untuk berdiri di situ. Karena apa? Di dalamnya fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya ada manusia-manusia yang suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Kemudian bangunan itu ada dua. Bangunan yang sejak awal gak jelas tujuannya, yang mudah runtuh. Dan bangunan yang ditegakkan atas dasar takwa yang kuat. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan. Apakah orang yang mengasaskan bangunannya atas takwa dari Allah dan mencari keridhaannya khairun, lebih baik, amman assasa bunyanah, orang yang mengasaskan bangunannya ala syafa jurufin har, di pinggiran jurang har yang runtuh, fanharo bihi fi nari jahannam, maka runtuhlah dengannya di neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak menunjuki orang-orang zalim. La yazalu bunyanuhumul ladzi banau ribatan fi qulubihim. Tak henti-hentinya bangunan mereka yang mereka bangun dengan keraguan-raguan apa yang ada dalam diri mereka, illa antaqatta'a qulubuhum, sampai terputus-putus, terpotong-potong hati mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha bijaksana dan maha mengetahui. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini asas, cuma asasnya nggak ditulis. Asasnya ada di mana? Di dalam hati. Ada masjid yang sejak awal memang tujuannya nggak benar. Rasul memerintahkan untuk menghancurkan. Allah katakan, hancurkan masjid itu. Ya kalau bisa ditangkap orang-orangnya. Karena apa? Bangunan masjid tapi dasarnya nggak jelas. Malah untuk merusak, untuk mengintai, hancurkan. Yang berhak untuk berdiri di situ masjid yang memang sejak awal tujuan pendirinya untuk takwa kepada Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Maka dasar sekarang ADART, visi misi, falsafat pendirian organisasi sangat penting. Dan ketika Allah ingin menghancurkan suatu bangunan, dihancurkan fondasinya, runtuhlah fondasi itu. Ya. Jadi kalau ada satu bangunan ingin dihancurkan oleh Allah, maka apa? Yang dihancurkan adalah fondasinya. Coba kita lihat fondasinya itu. Ayat 26 surat An-Nahl. Ayat 26 surat An-Nahl. Qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawaid.
Sungguh telah bermakar orang-orang sebelum mereka. Fa'atallahu bunyanahum, maka Allah menghancurkan. Surat 16 ayat 26. Qad makara alladziina min qablihim, sungguh Allah telah membuat makar. Mohon maaf, dan telah berbuat makar orang-orang sebelum mereka. Dan telah berbuat makar orang-orang sebelum mereka. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaid, maka Allah datangi, hancurkan bangunan mereka minal qawaid, dari fondasinya. Fakharra alaihimus saqfu min fawqihim, maka runtuhlah atas mereka atapnya dari atas mereka. Wa atahumul adab, dan datanglah adab kepada mereka min haitsu la yash'urun, dari arah yang mereka tidak merasa. Ini Allah memberikan perumpamaan. Kalau Allah ingin menghancurkan satu kaum itu dan mereka kaum itu berada di situ, maka tinggal aja diambil fondasinya, ditarik, maka atapnya jatuhi mereka semuanya, mati semuanya mereka. Satu bangunan itu kalau dihancurin fondasinya, hancur semuanya, nggak bisa. Nah, organisasi itu kalau visi misinya nggak jelas, nggak akan bisa kemana-mana. Sekarang kita bicara tentang negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang luasnya lebih luas daripada kumpulan negara-negara Eropa. Jadi kalau Perancis, Italia, Inggris dikumpulin semuanya, Belanda dikumpulin semuanya dengan Indonesia, tidak ada apa-apa. Kumpulan negara-negara Arab. Jadi kalau Saudi plus Kuwait plus Emirat plus Qatar plus Bahrain, kumpul semuanya itu, nggak ada apa-apanya dengan Indonesia. Jumlahnya penduduknya 280 juta. Kekayaannya, budayanya sangat beragam. Ini kalau tanpa didirikan, tanpa visi dan misi, tanpa asas, tanpa dasar, bagaimana? Maka tidak akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Dari situlah kita bersyukur kepada Allah bahwa pendiri-pendiri bangsa ini telah memikirkan asasnya ketika mau memerdekakan Indonesia. Dalam rangka apa? Mengarahkan aktivitas semua penduduknya kemana arahnya? Mengarahkan pengelola negara ini mau kemana bangsa ini dibawa. Kita bersyukur. Dan kaum muslimin, ya, Badan Perencana Pelaksana Kemerdekaan Indonesia, BPKI, itu semuanya telah memikirkan kemana Indonesia itu akan mengarah, gitu loh. Sehingga terjadi perdebatan yang sangat panjang. Nah, Soekarno sendiri mengumumkan di 1 Juni tentang Pancasila namanya. Jadi pertama kali yang mengucapkan kata Pancasila, 5 dasar diungkapkan dengan kata-kata apa? Pancasila. Itu memang Soekarno, tapi istilahnya saja.
apa namanya, namanya saja Pancasila. Cuma kemudian Pancasila yang disebutkan oleh Soekarno itu diungkapkan sebagai usulan aja. Usulan saya Pancasila itu ini 5. Yang terakhir kali adalah ketuhanan. Yang terakhir kali ketuhanan. Tapi belum disepakati dan gak ada yang sepakat. Kemudian Soekarno juga menawarkan silahkan pilih Pancasila atau Trisila atau Ekasila. Tawaran. Dan tanggal 22 Juni ditawarkan oleh kaum muslimin Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu sila pertama adalah ketuhanan. Ketuhanan saja. Dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Dan itu disepakati oleh Soekarno sendiri. Jadi Soekarno sendiri menyepakati 22 Juni itu, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Tapi kemudian terjadi intrik-intrik. Ya, ada yang mengatakan padahal belum terbukti kalau Indonesia bagian timur akan melepaskan diri kalau dipaksakan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Akhirnya karena itulah pada tanggal 18 Agustus diputuskan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya itu dihilangkan 7 kata itu. Tapi diganti dengan apa? Yang Maha Esa. Jadi kalau pertama adalah ketuhanan, diganti ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang pertama yang penting berketuhanan deh, gitu kan. Jadi Indonesia ini yang penting berketuhanan. Ketuhanan apa? Ya terserah. Bagi orang Islam kayak karena mayoritas supaya soleh apa? Menjalankan syariat. Akhirnya kaum muslimin karena ada yang mengatakan demikian rela, nggak apa-apalah, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya dihilangkan. Ya, kemudian yang ada adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa Pancasila itu ada 5 untuk memajukan Indonesia. Kan tujuan itu kan diucapkan dalam rangka proklamasi kemerdekaan. Ya, yang di sana ada mencerdaskan kehidupan seluruh bangsa. Kemudian apa? Mengenyahkan penjajahan dari seluruh dunia karena berlawanan dengan peri kemanusiaan. Lah, Indonesia itu diarahkan kemana? Indonesia ini berkedaulatan rakyat. Rakyat harus berdaulat. Rakyat harus berdaulat. Yang berhak memilih pemimpin itu rakyat. Tidak boleh orang asing memaksakan. Tidak boleh orang tertentu mengatakan akulah pemimpinnya. Apalagi ngomong, bapakku kan yang mengumumkan Indonesia merdeka, maka aku yang paling berhak memimpin. Itu gak boleh. Memang Indonesia milih bapakmu apa? Bapakmu itu ya pas kebenaran, bertepatan, diamanin tuh baca teks. Coba kalau waktu itu saya hidup, mungkin saya juga mau baca itu. Cuma baca, ya. Nah, tetapi coba kita lihat Ibu, bahwa Indonesia itu harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, artinya negara, pemerintah. Itu undang-undangnya, pemimpinnya, programnya, arah kehidupannya mengarah kepada berketuhanan yang Maha Esa. Tauhid.
Jadi saya ingin ibu-ibu tidak merasa asing di negara sendiri. Karena selama ini mohon maaf, Pancasila itu hanya dilihat kata-kata Pancasilanya. Pancasila itu kan kata Sangsekerta, maka kafir gitu kan. Jangan dilihat Pancasila dari kata-kata Pancasilanya, dilihat isinya dulu. Indonesia ini dikelola, dibangun, diarahkan dalam rangka menguatkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan rakyat harus berdaulat. Rakyat yang menentukan pemimpinnya sendiri. Tapi arahnya kemana? Arah pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Semua rakyat harus bertauhid. Semua negara harus bertauhid. Pemerintahnya harus bertauhid. Pendidikan agama nomor 1. Ibadah nomor 1. Maka Departemen Agama nomor 1. Itu tujuannya. Jadi nggak bisa ngelak. Kalau ada kata-kata Tuhan yang Maha Esa nggak bisa ngelak. Berarti apa ibu-ibu? Semua undang-undang yang berlawanan ketuhanan yang Maha Esa harus dihilangkan. Semua undang-undang yang berlawanan atau yang menyeleweng dari ketuhanan yang Maha Esa harus dihilangkan. Maka kalau ada undang-undang perkawinan boleh kawin antar agama, wah itu nggak boleh, harus dihilangkan. Yang kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan arah Indonesia itu bagaimana semua penduduknya, semua pemimpinnya harus memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi istilahnya membangun insan yang adil dan beradab. Adil itu apa, Bu? Menempatkan segala sesuatu pada di antaranya semua kewajiban agama ditegakkan. Yang haram ditinggalkan. Maka adil dalam ibu-ibu kan pernah dengar ya, kalau dalam pelajaran ilmu hadis itu apa? Perawi yang meriwayatkan hadis harus adil. Harus adil. Adil, adlun. Fasik nggak boleh. Adil itu apa? Semua kewajiban agama dijalankan. Semua dosa besar ditinggalkan. Kemudian menjaga muru'ah, menghindari hal-hal yang dirasa tidak pantas untuk dilakukan. Walaupun mungkin nggak haram tapi nggak pantas dilakukan di depan publik, jangan lakukan. Begitu. Itu adil. Yang adil dan beradab. Beradab itu berakhlak. Jadi Indonesia itu pendidikan yang berakhlak. Ekonomi yang berakhlak, politik yang berakhlak. Maka sogok menyogok nggak boleh. Sistem pemilu kalau akhirnya jatuh kepada suap menyuap, maka harus dihilangkan itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan kebijakan permusyawaratan dalam perwakilan, itu semuanya tidak mungkin kecuali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang disepakati pada tanggal 18 Agustus. Seluruh kaum muslimin, nggak apa-apa menjalankan syariat bagi pemeluknya hilang, tapi ketika diwakili dengan apa, Bu? Yang Maha Esa, ya memang kalau orang sudah berketuhanan yang Maha Esa juga harus apa? Menjalankan syariat. Ternyata apa? Soekarno menerima yang 18 tadi. Sebagaimana menerima yang 22. Maka beliau mengatakan dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu mengatakan gini, saudara, yang penting kita sepakat dulu. Kemudian hendaklah kaum muslimin, kalau jumlahnya mayoritas, kaum muslimin yang memenuhi parlemen dong. Dan kalau agama Islam itu mayoritas, maka undang-undangnya dari Islam. Cuma itu kan harus usaha masing-masing. Artinya kalau kalian ngaku orang Islam, ya undang-undangnya Islam.
Lah kalau sampai mayoritas Islam, lah kok yang di parlemen bukan orang Islam, jadi apanya Bu? Kita ngaku Islam, tetapi yang di parlemen bukan partai Islam, berarti apa? Yang salah siapa? Hah? Yang salah yang milih, ya. Yang nggak milih, salah nggak? Kan yang ada itu ada yang nggak milih, artinya apa? Ya nggak apa-apa, Megawati jadi presiden termasuk ulil amri juga gitu. Ada nggak orang yang gitu? Ada. Jokowi itu termasuk Amirul Mukminin gitu. Ada nggak? Ada yang ngomong gitu, ada. Jadi dia nggak milih dengan mengatakan biarlah apa? Siapapun yang jadi, masih waktunya ya? Masih panjang. Karena ada yang izin sehingga saya apa? Saya katakan apa Bu? Yang salah kita. Karena kaum muslimin ada yang mengatakan politik itu haram, maka nggak boleh milih. Lah terus gimana? Pokoknya doa sama Allah aja, dan siapa yang menjadi pemimpin itu Amirul Mukminin gitu. Ada nggak gitu? Banyak. Iya. Jadi ada yang nggak mau milih. Yang milih, ya itu buktinya. Yang dipilih orang yang tidak mau syariat Islam. Jadi masalahnya kita sendiri sebetulnya yang salah Bu. Nah, kemudian terjadilah pemberontakan komunis. Komunis menghembuskan permusuhan terhadap Islam dan mereka menguasai negara. Maka tahun 48 mereka berontak. Ketika tahun 48 berontak, maka kemudian mendorong diterbitkannya apa yang namanya? Dekret Presiden 59. Dekret Presiden 59 itu siapa? Presidennya siapa? Soekarno. Soekarno menerbitkan mengatakan Undang-Undang Dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 45 dijiwai Piagam Jakarta. Artinya apa? Soekarno dengan PNI-nya Indonesia, mohon maaf, Soekarno dengan PNI-nya dalam tahapan-tahapan penting itu sebetulnya mendukung Islam. Iya, mendukung Islam. Karena apa? Dekret Presiden jelas Undang-Undang Dasar 45 dijiwai Piagam Jakarta. Nah, orang-orang komunis mengatakan mereka Soekarnoisme, tapi ingin menghilangkan Islam. Jadi masalah apa ini yang terjadi? Pengkhianatan orang yang ngakunya anak Soekarno, pengkhianatan orang yang mengatakan Soekarnoisme terhadap Soekarno sendiri. Jadi yang mengusulkan HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang jelas mereka pertama kali tidak mau memasukkan TAP MPRS 66 yang melarang komunis hidup di Indonesia. Itu masalah tidak Bu? Masalah besar. Berarti apa? Komunis bisa berdampingan dengan Pancasila. Padahal komunis tidak mungkin menerima ketuhanan yang Maha Esa. Ya, setelah diprotes bilangnya apa? Yalah dimasukkan. Enggak, masukkan terpaksa begitu. Katanya gitu. Setelah itu di dalamnya ini yang paling gawat. Melalui pidatonya Megawati jelas diperas. 5 sila itu diperas menjadi
Trisila. Trisila lagi diperas menjadi ekasila. Ekasilanya apa? Gotong royong. Pertanyaan Bu, boleh nggak mereka mengatakan apa? Ini bukan mengganti, ini adalah menafsirkan. Kalau 5 ditafsirkan panjang 5 ya, ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia. Kemudian disimpulkan dengan apa? Dasar negara kita cuma satu, ekasila, gotong. Kira-kira itu tafsiran atau apa Bu? Apa arti tafsir? Tafsir itu penjelasan. Baik. Kalau tafsir itu penjelasan, kalau ketuhanan Yang Maha Esa bisa nggak ditafsirkan, dijelaskan gotong royong? Jadi Tuhan suruh bergotong royong. Bisa nggak kemanusiaan dan beradab adalah gotong royong? Karena apa? Perampok itu gotong royong. Yang merampok Indonesia itu gotong royong. Ibu tahu gotong royong perampokan yang paling besar di Indonesia sekarang ini? Di sana diterbitkan undang-undang tentang COVID-19. Saya heran, masuk jadi memang COVID-19 itu diharapkan ada terus selama hidup. Kalau sesuatu yang datang pergi itu jangan dikasih undang-undang. Lah, kemudian dikasih undang-undang, undang-undangnya itu intinya cuma satu. Di sana ada 450 triliun yang dikelola oleh negara dalam menghadapi COVID-19, cuma tidak boleh dikritik. Tidak bisa dipidanakan. Pokoknya jangan tanya duitnya kemana. Jangan ditanya kemana aku pergi. Itu kira-kira masalah tidak Bu? Itu masalah besar. Itu kira-kira gotong royong nggak? Ketika undang-undangnya itu, mohon maaf, ketika dasar negara cuma satu, gotong royong persatuan. Kemudian mereka menerbitkan undang-undang COVID-19, isinya apa? Ini semuanya untuk rakyat, cuma pengelolanya tidak boleh dikritik apapun, nggak boleh dipidanakan, nggak boleh dibawa ke peradilan, walaupun duitnya diembat semuanya. Kenapa? Ini kan gotong royong. Ini juga persatuan. Persatuan ngembat duitnya negara. Saya ingin katakan Bu, dasar itu ada kaitannya dengan perbuatan. Maka ibu-ibu ketika sudah gotong royong, maka ketuhanan Yang Maha Esa akan hilang. Kemanusiaan dan adil dan beradab nggak ada. Persatuan Indonesia nggak ada. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan, dalam perwakilan juga nggak ada juga. Terus Indonesia mau dibawa kemana? Menurut Kiai Sobari yang kemarin ikut demo bersama kita, mohon maaf, pernyataan bersama kita di Masjid MUI, beliau mengatakan yang memeras-meras itu sebetulnya adalah DNID. DNID itu mengatakan kalau sudah Trisila, kemudian Ekasila, gotong royong dan persatuan, maka Pancasila tidak diperlukan lagi. Nah, untuk itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya arah perjuangan, dasar perjuangan itu penting. Kalau Indonesia, jadi gini Bu, seorang presiden nih, seorang menteri nih Bu, dibilangi kelolahan negara Indonesia itu dasarnya cuma satu, gotong royong. Saya sebagai presiden cuma dibilang yang penting ke gotong royong. Itu kira-kira mau dibawa kemana? Oke, aku mau gotong royong. Yang penting kan gotong royong kan? Jadi kalau Indonesia aku bawa gotong royong untuk merampok, ya nggak ada masalah. Namanya gotong royong juga.
Nah, kalau pendidikan ibu-ibu, pendidikan itu dalam undang-undang dikatakan pendidikan itu apa? Pendidikan itu yang penting mengarah kepada gotong royong. Jadi kalau anak itu sudah gotong royong dalam ajaran bersama supaya tidak dilihat oleh gurunya, itu nggak ada masalah. Jadi itu gotong royong, Bu. Nah, kalau ketuhanan yang berkebudayaan gimana? Ibu-ibu, ya. Belum loh. Ini jamnya berapa ini? Sekarang jam berapa? Jam? Oh 8.22. Oh masih ya, masih 8 menit ya. Enggak, karena itu ibu-ibu itu sukanya apa? Tepat selesainya. Hah? Sampai jam 9? Oh iya, alhamdulillah. Ini mungkin kelalaian saya ya. Kemarin itu biasanya Bu, yang namanya WA itu banyak banget ya. Wah, saya kemarin buka, mungkin terbuka juga ya. Tapi kemudian pagi tadi saya cari-cari nggak temu-temu gitu. Sehingga tanya, saya tuh ngisi pengajian nggak sih? Ya sudahlah, pokoknya saya berangkat kemana lah pengajiannya gitu. Saya telepon abah, yuk ngisi ini. Sampai di sini, kiranya Ustaz lupa. Ya lupa juga. Lupa ingin siapa gitu yang ngisi ini. Oke, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, saya katakan arah perjuangan itu penting. Karena apa? Arah perjuangan sebuah organisasi itu agreement. Itu kesepakatan. Dan semua orang itu terikat dengan kesepakatan. Lihat Bu, kaidah Umar bin Khattab. Hak dan kewajiban tergantung agreement. Ibu-ibu, kita kan sering ya berinteraksi dengan orang lain ya. Interaksi kerja, interaksi perjuangan. Hak dan kewajiban pemimpin apa? Itu oleh baginda Umar bin Khattab radhiyallahu taala an disebutkan apa? Maqati'ul huquq inda wad'i syurut. Atau mau kata-kata yang lebih apa? Lebih ringkas. Maqati'ul huquq inda syurut. Maqati'ul huquq inda syurut. Maqati' itu apa? Potongan-potongan, artinya kejelasan. Maqati'ul huquq, kejelasan hak-hak itu indas syurut, ketika meletakkan klausul-klausul perjanjian. Perhatikan Bu, suami istri itu hak dan kewajibannya sesuai dengan yang ditulis. Cuma kalau suami istri banyak ditulis Quran hadis itu menjadi hak itu atau tradisi. Kalau enggak, maka sesuai yang disepakati oleh suami istri. Si istri ngomong, aku mau nikah dengan engkau, cuma aku tahu keluargamu itu agak sulit diajak bergaul. Aku ridho, cuma satu, aku tidak mau bertempat tinggal bersama ibu mertua. Karena sering kalau tinggal sama ibu mertua itu berantem terus. Tanda tangan ya. Kalau enggak jadi nikah aja daripada kita berantem terus. Oh iya, nah itu ngiket itu. Jangan paksa istri kita datang ke rumah ibu kita, nginep di situ atau berhari-hari di situ. Tapi biasanya kalau laki-laki nginep sama tinggal di rumah ibu mertua, bapak mertua itu mengatakan ini adalah wisma indah mertua gitu ya. Agak bisa. Tapi kalau wanita suruh tinggal bersama ibunya suami itu biasanya banyak masalah. Gitu nggak kira-kira Bu? Enggak ya? Berarti salah saya ya. Berarti bukan itu contohnya. Contohnya adalah bahwa ada seorang yang punya perjanjian itu ya jangan dipaksa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab sejak awal mengatakan apa?
maqati'ul huquq indas syurut. Hak dan kewajiban itu tergantung syarat yang ditulis. Sehingga ketika ada syarat yang ditulis, kalau dalam bahasa Quran adalah mitsaq. Mitsaq, perjanjian. Dan perjanjian itu harus jelas dan harus diingat. Maka kata-kata mitsaq, cari Bu kata-kata mitsaq dalam Quran. Banyak enggak? Iya. Perjanjian Allah dengan para nabi, para rasul. Di dalam surat Al-Ahzab, wa id akhadna minan nabiyyina wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ingat nih, ketika aku mengambil janji dari para nabi, para rasul, mitsaq, dari engkau, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa, perjanjian mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Jadi perjanjian Bu, ya. Tolong dibuka ya Bu ya. Nah. Ayat 7. Wa id akhadna mitsaqahum wa minka wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ini Ibu Sumaria Kebon Jeruk. Nah, ada Kebon Jeruk hadir nih. Ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka, dan darimu, dan dari Nabi Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa, dan aku ambil dari mereka, dan kami ambil dari mereka mitsaqan ghalidha, perjanjian yang. Nah, perjanjian yang kuat ini diperhitungkan nggak Bu? Boleh lewat begitu saja? Nggak bisa. Maka kemudian ayat setelahnya, liyas alas sadiqina an sidqihim wa adda lil kafirina adzaban alima. Hendaklah orang yang jujur bertanya tentang kejujuran mereka, dan Allah menyediakan orang-orang kafir azab yang. Untuk itu ibu-ibu, hatta masyarakat itu akan ditanya sesuai dengan mitsaq ini, perundang-undangan ini, falsafat negara ini. Ketika seseorang berada di suatu negara, terikat dengan undang-undang, kemudian dia melawan undang-undang, maka orang ini harus ditindak keras. Contohnya, silakan buka surat At-Taubah. Ya, surat Taubah yang berbicara tentang merusak perjanjian. Ayat 12. Surat At-Taubah. Surat Taubah ayat 12. Merusak perjanjian dengan akibatnya. Wa innakatsu aymanahum. Wa innakatsu aymanahum. Dan ketika mereka merusak janji mereka, mim ba'di ahdihim, setelah perjanjian mereka, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka mencela agama kalian, faqatilu, maka perangilah a'immatal kufr, pemimpin-pemimpin kekufuran, innahum la aimana lahum, tidak ada perjanjian bagi mereka, la'allahum yantahun, supaya mereka berhenti. Ala tuqatiluna qauman nakatsu aymanahum. Kenapa? Mbok iyao, kalian memerangi suatu kaum yang merusak perjanjian mereka. Wahammu bi ikhrajir rasul, dan mereka menghendaki untuk mengusir rasul. Wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka memulai kalian
perang di awal yang pertama. Atakhshawnahum? Apakah engkau takut kepada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshaw. Sesungguhnya Allah lebih berhak engkau takut kepadanya. In kuntum mu'minin. Jika engkau beriman. Merusak janji. Dalam hal ini merusak janji apa, Bu? Merusak janji di antara rakyat dengan negara. Ayat ini turun di Madinah atau fatrah Madinah, masa Madinah. Turun di Mekah tapi Rasul sudah di Madinah. Memerintahkan siapa saja yang berada di negara Islam, mereka terikat dengan undang-undang. Menghormati agama. Maka tidak boleh karena negara berdasarkan tauhid pada zaman Rasulullah. Berhukum dengan hukum Islam. Kalau kita berdasarkan apa, Bu? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang mencela agama tertentu berarti nggak beradab dia. Orang yang menjelek-jelekan agama, dia merusak ketuhanan yang Maha Esa. Maka kemudian ada undang-undang penodaan terhadap agama. Sudah ada belum, Bu? Sudah. Di Indonesia sudah ada apa? Undang-undang penodaan terhadap agama. Itulah yang digunakan oleh hakim Jakarta untuk mempidanakan Ahok. Jadi perlu kita ketahui, Bu, undang-undang penodaan agama itu muncul dari ketuhanan yang Maha Esa. Karena Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa, maka apa? Penghormatan terhadap agama sesuatu yang sangat vital. Karena semua rakyat harus berketuhanan yang Maha Esa dan mayoritas kaum muslimin. Bayangkan, Bu, kalau mayoritas kaum muslimin menghormati Allah, menghormati Quran, tiba-tiba ada yang mencela Quran, jadinya apa, Bu? Pasti ada perang. Iya. Bayangkan, Bu, bendera saja dibakar, itu pengikutnya saya bunuh, gitu loh. Itu hanya sekedar bendera, padahal gambarnya binatang. Jadi ada bendera, gambarnya binatang. Orangnya tersinggung banget loh. Dan siap bunuh. Lah, bagaimana kalau benderanya itu la ilaha illallah dibakar? Ini kan bermasalah besar. Sehingga, Ibu, sebetulnya de facto Indonesia ini, walaupun mereka berusaha untuk menghilangkan, tetapi Indonesia ini sudah mengakui Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Lah, ketuhanan yang Maha Esa itu artinya apa? Menghormati nilai-nilai agama. Menghargai nilai-nilai agama. Menjadikan rakyatnya ini beragama yang baik. Maka muncul namanya Departemen Agama. Maka muncul P2A, gitu kan? Maka muncul yang namanya undang-undang penodaan terhadap agama. Nah, Indonesia ini berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan tidak adil dan beradab kalau orang itu melakukan pornografi, porno aksi. Maka kemudian muncul undang-undang apa? Anti pornografi, porno aksi. Jadi ibu-ibu, undang-undang anti pornografi, porno aksi itu bisa diloloskan. Dan haram orang melakukan pornografi, porno aksi. Karena ada undang-undang, karena ada dasar negaranya. Kemanusiaan dan adil dan... Coba kalau kemanusiaan adil dan beradab hilang. Ketuhanan yang Maha Esa hilang. Artinya apa?
Nggak ada nilai agama. Nilai agama nggak perlu dihormati. Itu urusan pribadi-pribadi. Bisa dipahami ya Bu ya? Sehingga saya katakan gerak kaum muslimin di dalam menolak HIP rancangan undang-undang apa Bu? HIP. Rancangan undang-undang haluan ideologi. Itu sebetulnya alasannya karena di sana ada BIP. BP, Badan Pengarah Ideologi Pancasila ya. Badan Pengarah Ideologi BPIP ya, BPIP gitu ya. Pengarah. Jadi yang dipimpin oleh yang itu gitu ya. Itu ingin karena ini Pancasila, maka masyarakat diarahkan hidup yang berpancasila. Cuma ternyata pengelolanya itu bermasalah. Yang dijadikan ketuanya itu bermasalah juga. Karena diantaranya apa Bu? Ternyata diantaranya pengelola ketuanya itu pernah menghalalkan zina. Jadi zina dihalalkan Bu. Dalam sebuah disertasi. Loh, bagaimana kemanusiaan dan adil dan beradab dengan cara menghalalkan zina? Maka kemudian biarlah disusun dengan apa? Adanya haluan ideologi Pancasila undang-undang. Itu juga salah. Karena Pancasila itu dasar negara, undang-undang dasar, kok kemudian dijadikan undang-undang. Itu lucu juga. Itu tidak benar. Dan itu kalau diarahkan kepada Soekarno salah. Karena Soekarno tidak mau itu. Soekarno sudah menerima apa? Pancasila 18 Agustus yang utuh. Dan dekret Presiden 59 mengarahkan untuk menguatkan itu. Ini Ibu kuat banget. Karena apa? Kita itu ingin mengarahkan Indonesia kemana? Kalau kita menerima Pancasila dan menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara dan memaksakan semua warga negara itu berpancasila, kita bisa mengatakan Bu, bahwa yang mengusulkan HIP itu adalah kudeta besar-besaran. Karena apa? Kalau dasar negara sudah dirubah, kemudian bertepatan mereka sudah menguasai negara, ya sudah hilang negara itu. Kalau Indonesia sudah tidak berketuhanan Indonesia hilang. Kalau Indonesia sudah tidak berkemanusiaan adil beradab, Indonesia hilang. Kalau permusyawaratan hilang dari pengelolaan negara Indonesia, hilang, syura hilang. Maka itu adalah pemberontakan. Yang akhirnya, bayangkan Bu, kalau undang-undang itu disahkan, semua orang harus mengikuti penafsiran itu. Kalau dalam penafsiran ternyata tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, orang yang berketuhanan Maha Esa adalah dipidana karena Anda berlawanan dengan undang-undang. Iya, ngaji-ngaji dipidanakan karena berlawanan. Dan itu adalah akidah Bu. Karena akidah adalah mitsaq, akidah adalah perjanjian. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mencela menentang perjanjian atau merusak perjanjian. Orang yang merusak perjanjian itu Yahudi. Ya. Dari situlah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya harapkan ibu paham benar bahwa ini ada kaitan erat dengan akidah kita. Karena apa? Dengan adanya perjanjian Bu, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin akan terikat dengan perjanjiannya. Al-muslimuna ala syurutihim. Seluruh kaum muslimin sangat terikat dengan perjanjian. Seluruh warga negara harus terikat dengan perjanjian. Terikat dengan perjanjian yang sudah disepakati. Lah kalau perjanjian itu kemudian dirubah, semua DPR boleh merubah, semua DPR boleh merubah. Kira-kira gimana Indonesia mau ke arah kemana? Akhirnya nggak punya arah. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pengajian yang kita sampaikan pada pagi hari ini, yaitu apa judulnya?
Ya, falsafah negara, dasar negara dan kaitannya dengan akidah. Ternyata kaitannya sangat erat sekali, sangat kuat sekali, karena itu adalah pengarah. Alhamdulillah kita bersyukur Ibu bahwa negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka semua pemimpin Indonesia yang berlawanan dengan ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh jadi pemimpin. Semua yang berlawanan dengan ketuhanan yang Maha Esa dilarang untuk menjadi tentara. Maka sebetulnya harus dilarang menjadi anggota DPR MPR. Pernah nggak terjadi? Pernah. Pada zaman Soeharto dulu ada namanya Litsus. Ya, ada screening erat. Siapa saja yang ada hubungan dengan PKI maka tidak bisa masuk pegawai negeri, tidak bisa menjadi pejabat, tidak boleh bisa menjadi tentara wala polisi. Pernah nggak Bu? Ada salah satu laskar kita itu ngomong sama saya, Bu, bapak saya itu kolonel, cuma setelah pensiun nikah dengan seorang wanita. Nggak tahu ternyata istrinya itu dulu pernah jadi gerwani. Karena dulu pernah jadi gerwani, dilacak. Sudah. Maka ketika saya ngelamar jadi tentara, hilang gara-gara istri bapak saya ada kaitan dengan gerwani. Kalau sekarang Bu, gerwani itu sendiri bisa masuk parlemen. Maka dia bilang, aku bangga anak PKI. Anak PKI masuk parlemen. Bayangkan Bu, kalau anak PKI masuk parlemen, mimpin sebuah undang-undang, ya pasti undang-undang yang disahkan adalah undang-undang yang merusak. Bisa dipahami Bu? Jadi ibu-ibu DSKS itu walaupun ibu-ibu rumah tangga tapi tahu ngelola negara gitu loh. Itu keistimewaan ibu-ibu DSKS itu. Ya, saya harapkan ibu-ibu paham. Untuk itu ibu-ibu saya umumkan, alhamdulillah ada 2 program kita. Ada satu program yang dekat, insya Allah kita minta kepada izin Makorem, ya, markas besar, ya, Korem itu akan kita adakan apel besar. Isi apel itu adalah rakyat bersama TNI menghancurkan komunis, membela NKRI, menggagalkan. Dan insya Allah, ya insya Allah. Yang kedua Ibu, ini insya Allah Jumat, ya, tanggal 3 ini kita akan apel di sana Bu. Ya. Nggak tahu bada duhur atau pagi ya, kira-kira bada duhur. Apa? Mana? Nah itu yang itu dekat apa namanya? Kerten itu loh. Korem ya. Makorem itu pertama. Yang kedua, insya Allah kita akan bikin seminar. Cuma sebetulnya kita ingin cari tempat yang cukup untuk 300. Kita pakai hotelnya ngomong ya bisa tapi 75. Jadi walaupun boleh 300 tapi 75 karena social distance. Tapi kita akan usahakan untuk sampai 200 300. Kita akan ngundang apa? Polda, Kapolres. Ya, Kodim. Kemudian profesor yang ngajar di perguruan tinggi, kepala daerah datang, alhamdulillah nggak datang ya kita undang untuk kita bicara kedudukan dekret Presiden 59 dalam tata negara Indonesia. Ya, insya Allah hari Ahadnya dari tanggal 5 Julinya kita lakukan itu. Ya.
Insya Allah tanggal berikutnya, Ahad berikutnya juga mau ada acara aksi bersama. Ya, insya Allah. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Karena apa? Saya sebenarnya bersyukur, Bu. Munculnya HIP ini kita bersyukur benar. Karena apa? Pertama, kita harapkan itu memang harus gagal. Yang kedua, menyadarkan kaum muslimin. Sebetulnya ada perampok-perampok dan pencoleng-pencoleng negara ini yang harus segera kita selesaikan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Udahlah, udah selesai. Kok buru-buru? Udah selesai insyaallah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.